Siapa lagi kalau bukan wanita jelek itu, Pak? Dan tenang, Bu. Pokoknya, keluarkan wanita jelek itu dari sekolah ini. Gak sudi aku banyak melihat mukanya, Pak. Kita tidak bisa seenaknya melakukan itu. Itu kan sudah kenal dari dinas, Bu. Siswi gak tahu. Ya, begitu-begitu tidak kita, Bu. Tidak boleh berbicara seperti itu. Apa Bapak bilang siswi kita? Hei, gak sudi kelompok siswiku. Ya, mau bagaimana lagi kan? Begitu-begitu sudah hasil bidang kita. Ini sudah sangat keterlaluan, Pak. Tidak bisa dibiarkan kalau seperti ini terus. Mau dicari gimana lagi aku, Pak? Hah? Apalagi aku harus seorang guru agama. Dan ini rasanya seperti menembak ke saya, Pak. Mohon maaf, Bu. Saya sudah dilalui kelasnya. Soal siswiku, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Memang betul, seperti pulang di sekolah, di kelas, di melakukan tugas, masih saja ya, ini malah berkasih seperti ini. Saya sendiri sudah angkat tangan di sini. Saya sudah gagal sebenarnya, Bu. Mungkin kita kurang berdekatan saja ke anaknya. Berdekatan yang bagaimana lagi, Pak Edi? Kita juga seringkali menasihatinya. Kita juga pernah pada orang tua. Malah Pak Edi bilang bahwa anaknya jarang pulang rumah. Kita kan tahu, Bu, bahwa semenjaknya ayahnya, saya naik kelas 11, juga itu namanya berantakan. Ditambah ibunya yang laki-laki. Jadi menerima perempuan yang luar biasa. Kadang dia melamun, kadang nangis sembuhkan, kadang punya keluar tak karuan. Saya yakin itu berpengaruh besar pada perkembangan karakternya. Pokoknya Pak, saya tidak peduli lagi dengan hal itu, Pak. Intinya, jika wanita jalan itu masih berada di sini, maka saya yang akan pergi dari sekolah ini. Inti. Saya bingung bicara lagi, Pak Edi. Mau saya apakan lagi anak itu? Saya juga sudah berusaha mencoba mengambil anak itu. Namun hasilnya apa? Ujung-ujungnya kok anak yang tidak bisa belajar. Apakah saya salah, Pak? Sebentar. Tidak ada yang lebih disalahkan dalam kasus seperti ini, Bu. Yang paling penting dalam kasus seperti ini, perhatian tuanya harusnya kita di sini hanya dulu, Bu. Kita juga punya banyak anak yang harus dididik juga. Waktu juga terbatas. Apalagi dengan guru-guru yang juga berumah tangga. Wajar. Nanti tak coba bicara sama anaknya langsung, Bu. Ini yang sabar ya, Bu. Terima kasih ya, Pak Edi. Pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Pengumuman, kandidat kepada siswi bernama Sally ada ke sumber suara. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Edi mencari saya ya. Waalaikumsalam. Ya betul, silakan masuk. Pak Edi mau panggil saya ada apa? Pasti Pak Edi janji ya sama Sally. Sambil ngaku.
Puisi. Dalam arti tersebut ada cerita yang lain. Puisi. Apakah benar itu kamu? Sally, apakah itu kamu? Mengapa kau bergegas begitu, Sally? Sally. Jangan pegang aku! Jangan pegang aku! Pergi kau dari sini! Pergi! Sayang,
sendirian melamun lagi? Enggak apa-apa deh. Serius, masa sih? Beneran, serius. Ah, gak bener. Yang sopan sih, ingat kata orang, iblis lebih pintar dari manusia. Cakep. Cakep yang sopan, Mbak. Lanjut. Kata orang, iblis lebih pintar dari manusia. Kata orang, iblis lebih ibadah dari manusia. Tapi, apakah kalian menjumpai iblis lebih sopan dari manusia? Udah, stop. Sini duduk dengan kakak. Iya, kakak cantik. Adik-adik yang ganteng begini dari mana? Kok bawa aku? Kerja dong, Kak. Mana? Kerja apaan? Musisi dong. Kamu? Sama, musisi yatim piatu. Wah, keren nih. Kalau gitu siapa namanya? Aku aja kakak. Aku Dwi Ajas. Kami adalah anak jalanan. Lapar. Ya sebentar, kita ngamen biar dapat uang. Kalian berdua belum makan? Belum. Ya udah, kakak kantorin mumpung masih ada rezeki kakak. Yang benar, Kak. Beneran. Asik. Makannya naik. Yes. Terima kasih kakak yang baik dan cantik. Sama-sama, ikut deh. Reki, jujur. Ternyata itu mereka lebih tulus dan bekerja keras agar dapat menyambut hidup. Masih ada anak yatim piatu yang kuat dan berani seperti mereka. Baik, Kakak. Saya rasa sudah tidak ada yang perlu saya tutupi lagi. Berkat sedikit pencerahan dari anak jalanan. Selamat menyaksikan. Buku kenapa lagi? Kau mondar mandir. Jangan gelisah seperti itu, Bu. Lihat kejelekan anak. Malu, Bu. Soal siapa sih, Bu? Kok gelisah begitu? Siapa lagi kalau bukan wanita jelek itu, Pak? Jangan tenang, Bu. Tarik nafas. Pokoknya, kalau wanita jelek itu tidak suti menentangnya. Kita tidak bisa seenaknya mengeluarkan siswi. Itu kan sudah ketentuan dari dinas. Siswi katamu. Begitu kan? Siswi kita, Bu. Tidak baik, Bu, guru. Tidak baik guru berbicara seperti itu. Apa mau bilang siswi kita? Hei, sudi kodok siswiku. Ya mau bagaimana lagi kan, Bu? Begitu. Juga hasil didikan kita. Ini sudah sangat keterlaluan, Pak. Tidak bisa dibiarkan kalau seperti terus. Mau kita gimana lagi, Bu, mau, Pak? Hah? Apalagi aku adalah seorang guru agama, Pak. Dan ini rasanya seperti menerima kasih saya, Pak. Mohon maaf, Bu Uci. Saya sebagai wali kelasnya. Soal siswi itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Memang betul, seperti terlambat sekolah, tidur di kelas, tidak mengerjakan tugas, masih saya bela. Ini malah ada kasus seperti ini. Saya sendiri sudah angkat tangan, Bu Uci. Saya sudah merasa gagal sebetulnya, Bu. Mungkin kita kurang pendekatan saja ke anaknya, Bu. Pendekatannya bagaimana lagi, Pak Edi? Saya juga sering kali menasihatinya. Kita juga pernah panggil orang tuanya. Malah bapak dirinya bilang bahwa anaknya jarang pulang ke rumah. Kita kan tahu, Bu, bahwa sepeninggalnya bapaknya saat naik kelas 11 juga ekonominya juga berantakan. Ditambah ibunya yang kawin lagi. Sering menjelma perempuan yang luar biasa. Kadang dia melak,
ngelamun, kadang juga nangis sesungguhnya. Kadang centilnya kalau keluar tak karuan. Saya yakin itu berpengaruh besar pada karakternya. Pokoknya Pak, saya tidak peduli lagi dengan itu. Intinya, jika warga jalan itu masih berada di sini, maka saya yang akan pergi dari sekolah. Titik. Saya sedih, bingung, campur aduk Kak Edi. Mau saya apakan lagi anak itu? Saya juga berusaha mencoba mengalihkan anak itu. Namun hasilnya apa? Ujung-ujungnya kok anaknya tidak bisa berubah. Apakah saya salah, Pak? Tidak ada yang perlu disalahkan dalam kasus seperti ini, Bu. Yang paling penting dalam kasus ini adalah peran orang tuanya harusnya. Kita hanya guru di sini, Bu. Kita juga punya banyak anak yang perlu dididik juga. Waktu juga terbatas. Apalagi dengan guru-guru yang sudah berumah tangga, Bu. Wajar. Nanti tak coba bicara sama anaknya langsung. Bu ini yang sabar ya, Bu. Ya, terima kasih ya Kak Edi. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Baiklah kalau begitu Kak Edi, saya pamit dulu. Permisi. Ya, Bu, hati-hati. Pengumuman. Panggilan kepada siswi bernama Sally hadap ke sumber suara. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Edi mau manggil saya ya? Waalaikumsalam. Iya betul, silakan duduk. Pak Edi mau manggil saya ada apa? Ayo, Pak Edi pasti kangen ya sama Sally. Apakah Sally hari ini sadar? Tentu saja dong Pak. Kemarin duduk berdua sama Pak Bapak. Romantis sekali Pak Edi. Stop, Sally. Tidak boleh seperti itu. Ingat, Sally. Kamu itu masih belajar SMA, suka mulia. Pokoknya harus bisa menjaga sikap tidak kotornya ya. Iya deh Pak. Sebetulnya saya ingin denganmu, Sally. Lalu ada apa Bapak memanggil saya? Sebetulnya saya bingung denganmu, Sally. Hidup saya. Jadi masalah-masalah saya. Hidup Bapak. Jadi masalah-masalah Bapak dong seharusnya. Kenapa? Bapak kok jadi ikut-ikutan? Nah, itu masalahnya, Sally. Dari kemarin-kemarin saya diundang ke BK. Katanya kamu itu tertutup sekali. Sally juga tidak mau cerita. Apakah hari ini Sally bisa tidak mampu dan berbagi cerita kepada Bapak? Bagaimana, Sally? Sally? Ya sudah, kalau begitu saya tuang air sebentar. Terima kasih Pak. Jadi begini, Sally. Berdasarkan analisis yang saya telusuri, saya menemukan akun TikTok Aku seperti orang yang telah
manusia. Kata orang, iblis lebih diam di badan dari manusia. Tapi, apakah kalian menjumpai besok-besokan dari manusia? Udah, stop. Sini duduk dengan kakak. Iya, kakak cantik. Adik-adik yang ganteng ini dari mana? Kok bawa aku? Kerja dong, Kak. Mana? Kerja apaan? Musisi dong. Sama, musisi yatim piatu. Wah, keren nih. Kalau gitu siapa namanya? Aku ajak ya, Kak. Aku Dwi Ajas. Kami adalah anak jalanan. Lapar. Ya sebentar, kita ngamen biar dapat uang. Kalian berdua belum makan. Belum. Ya udah, kakak kantorin mumpung masih ada rezeki kakak. Yang benar, Kak. Beneran. Asik. Makan enak. Yes. Terima kasih kakak yang baik dan cantik. Sama-sama. Ikut deh. Ready, betul. Ternyata itu mereka lebih tulus dan bekerja keras agar dapat menyambut hidup. Masih ada anak yatim piatu yang kuat dan berani seperti mereka. Baik kakak, saya rasa sudah tidak ada yang perlu saya tutupi lagi. Berkat sedikit pencerahan dari anak jalanan, kali ini saya memutuskan memberanikan diri bercerita hidup saya sebagai tragedi. Cerita dimulai dari ibu saya yang didatangi dan terkena apel-apel itu. Bermodal uang rakyat. Memang kami keluarga kecil yang dilahirkan dari ketulusan cinta ayah yang berani. Kehidupan dan ekonomi hancur sejak sepenuhnya. Setiap kali ditagih dan berisiran itu, ia menggoda dan merayu ibuku. Hingga benar-benar ibuku telah kehilangan akal sehatnya, alias cinta untuk kedua kalinya. Perjalanan jauh, karena hari-hari bersamanya adalah hal yang aku benci. Dan itulah kenapa waktu terasa mulai melambat. Itulah saya menyebutnya perjalanan jauh. Setelah itu, lihatlah bapak itu mendapatkan hati ibuku. Lihatlah bapak itu menikahi ibuku. Aku dipaksa melakukan hubungan intim dengannya. Kamu cantik, menawan, hati-hati. Gimana kalau aku langsung menikah? Pasti semua akan menjadi. Tidak lucu pak bercandanya. Saya serius jadi. Tidak pak, saya sudah kotor. Biarlah hidupku seperti ini. Sampai lekas nanti jiwa. Kamu itu gimana sih? Alah, lupa. Lanjut. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi akan tegak waktu. Bebaskan dirimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
kasih. Kak, ikhlas ya kak. Kak, ikhlas ya kak. Pak, Ada Pak. Kakak kenapa kok sedang sendirian melamun lagi? Enggak ada yang tahu Pak. serius, masa sih? Serius. Ah, yang bener. Jadi, ya sopan. Lihat kata orang, itu lebih pintar dari manusia. Cakep. Cakep-cakep bangsa umpan kok. Lanjut. Kata orang, itu lebih pintar dari manusia. Kata orang, itu lebih giat dari manusia. Tapi, apa kalian menjumpai episode sopan dari manusia? Udah. Stop. Jangan berteman. Sini duduk dengan kakak. Iya kakak cantik. Adik-adik kan juga ini dari mana? Kau bawa alat musik. Kerja kak. Namanya kalau berdua kerja apa? Musisi dong. Kamu. Sama, musisi yang piatu. Wih, keren nih. Kalau namanya siapa? Aku ajak ke kakak. Aku Dwi aja. Kami adalah anak jalanan. Kalian kenapa? Nah, berkak. Ya udah, kakak Satri ngomong kakak masih ada rezeki. yang benar kak. Beneran dong. Asik, makan enak, makan enak deh. Terima kasih kakak yang baik dan cantik. Sama-sama. Ayo. Ready, baik berakhir. Masih ada anak yang piatu yang kuat dan berani seperti mereka. Baik kakak. Baik kakak, saya rasa sudah tidak ada yang perlu saya tutupi lagi. Berkat sedikit pencerahan dari anak